kepada kedua orang tuanya, terutama pada guru-gurunya. Dan saya mengapresiasi para founding father, terutama Umi Foundation, yang Masya Allah hingga saat ini masih istiqomah menjaga muraatul huruf. Di saat banyak sekali orang yang begitu mudahnya membeli buku, kitab, kemudian mengajarkannya, Umi ini termasuk salah satu atau bahkan satu-satunya yang untuk bisa mengajarkan metodenya harus musyafah, harus talaqi terlebih dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan Al-Ushni di dalam kitab Nailul Ibtihaj, beliau mengatakan dalam syarih yang luar biasa, "Man ya'khudhul 'ilma 'an asy-syaikh fayakun 'ilmuhu min az-zighi wat tahrimi fil haram." Siapa yang belajar melalui seorang guru, talaqi, musyafahah, maka sesungguhnya dia akan terhindar dari berbagai macam kekeliruan, kesalahan bacaan. Wa man yakun lil ilmi 'anis suhufi wa man yakun akhidan lil ilmi 'anis suhufi. Sedangkan siapa yang belajarnya hanya dengan baca buku. Kalau sekarang nonton YouTube, dengerin sanadnya muqaddam, tidak muttasil, tidak tersambung, fa'ilmuhu lil ahli ilmi kal 'adam, maka bagi ahli ilmi ilmunya tidak berguna. Oleh karena itu ini harus dijaga. Anak-anak kita ini seperti flash disk kosong yang tergantung bagaimana memori itu dimasukkan ke dalamnya, file-file itu diserap oleh mereka. Nah, saya melihat apa yang disampaikan oleh Allahu yarham Kiai Dahlan Said Zarkashi, beliau yang menyusun metode qiraat Semarang. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali mengajarkan bacaan Quran yang salah kepada anak didik kalian, karena sesungguhnya yang benar itu mudah. Yang benar itu mudah. Oleh karena itu saya titip kepada para asatidzah, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang ada di tadi saya baca, di spanduk belakang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Jadi dipelajari dulu Quran. Kalau sudah dipelajari Qurannya, baru 'allamahu, mengajarkan. Dan ini merupakan satu kesatuan. Tidak hanya belajar kemudian untuk dirinya sendiri, atau tidak hanya mengajar, kalau sudah mengajar tidak mau belajar. Melainkan sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi, orang yang walaupun sudah mengajar masih belajar. Orang yang belajarnya untuk diajarkan. Ini adalah orang yang mulia menurut baginda Rasulullah SAW. Maka harapan kita, anak-anak kita nanti ini ilmunya tidak hanya berhenti pada diri mereka. Bukan hanya hafalan itu mereka ulang-ulang untuk dirinya, tapi bagaimana caranya Al-Quran itu didakwahkan kepada mereka. Dan saya sangat senang kalau anak-anak usia SD maksimal sampai kelas 6 itu lebih fokus ke bacaannya dulu. Meskipun hafalnya sedikit, jangan minder, jangan malu. Bacaannya yang paling penting adalah sudah bagus, meskipun hafalannya sedikit. Karena kalau sejak kecil, apalagi di usia SD, bacaannya tidak dihiraukan, yang penting hafalan tiap hari ziyadah nambah, maka ini nanti seperti mengulang baru. Bahkan ini tidak sampai. Sehingga pentingnya muraatul huruf, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Jazari rahimahullah, makharij al-huruf was-sifat yalfizu bi ahsani al-lughat li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Mempelajari makharijul huruf, memperhatikan sifat-sifatnya,
hak dan mustahaknya itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana ilmu tajwidnya. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, ayat yang harus kita jadikan sebagai pedoman sebelum kita membaca di Al-Quran, apalagi mengajarkan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Haqqa tilawati. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya baca. Maka orang tua mana yang tidak bangga kalau anaknya sudah bisa membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan? Orang tua mana yang tidak bahagia anaknya sudah bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya Rasulullah SAW? Bahkan kadang orang tua juga tidak repot-repot ngajar, tahu-tahu sudah jadi. Padahal kalau kita tahu ilmunya, yang paling bahagia, yang paling beruntung itu ya guru-gurunya. Kenapa? Karena setiap anak-anak kita yang membaca Quran ini pahalanya bukan untuk orang tuanya, tapi untuk siapa yang pertama kali mengajarkannya? Orang tuanya yang mungkin dapat citaranya. Makanya jangan sampai Bapak Ibu, anak-anak kita bacaan Qurannya, apalagi pertama kali dia mulai al-huruf hijaiyah diserahkan ke orang lain. Kalau bisa diajari sendiri di rumah, diajari sendiri di rumah. Baru kalau untuk ke jenjang berikutnya tahsin tilawahnya, panggil guru, bukan panggil guru, datangi rumah guru. Karena kata Imam Malik rahimahullah, al-ilmu